Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sunarti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi mandiri modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya anak-anak didik itu seperti kertas kosong. Kita bebas menorehkan coretan ataupun catatan pada mereka. Dan yang kedua, saya mempercayai bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, dan mereka membawa potensinya masing-masing. Apa sih yang saya pelajari di modul 1.1 ini? Yang saya pelajari dari modul 1.1 di antaranya yaitu 1. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kedua, kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, yaitu pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Dan yang keempat, tentang pendidikan budi pekerti. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun itu seperti apa sih? Di dalam prosesnya, menuntun itu memberikan kebebasan kepada anak. Bebas di sini bukan berarti memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak, tetapi memberikan kebebasan dengan batasan. Kita sebagai pamong atau pendidik dalam memberi tuntunan dan arahan kepada anak agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita sebagai pendidik atau pamong juga membantu anak agar dapat menemukan kemerdekaan di dalam belajar. Kodrat keadaan itu seperti apa sih? Kodrat keadaan itu yaitu menyangkut tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasinya di dalam pendidikan. Beliau berkata, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik itu pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jika melihat kodrat zaman saat ini, pendidikan sekarang itu menekankan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21, yang mana zaman sekarang merupakan zaman modern yang segala sesuatunya berkembang sangat pesat. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Di dalam bahasan Ki Hajar Dewantara dalam asas Taman Anak, beliau berkata, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa pengajaran yang dilakukan itu haruslah berorientasi penuh kepada anak. Anak menjadi pusat dan kita pendidik menjadi pelayan. Melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Yang berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Budi itu berarti cipta, rasa, dan karsa. Cipta untuk pikiran, rasa untuk perasaan, dan karsa untuk kemauan. Sedangkan pekerti itu berarti tenaga atau raga, berarti bergerak.
Sehingga bisa diartikan budi pekerti itu merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga itu menyehatkan jasmani. Pendidikan haruslah holistik, menyeluruh, dan seimbang, sehingga dapat tercapainya kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Untuk menciptakan keselarasan hidup anak tersebut, haruslah dilatih melalui pemahaman diri tentang kekuatan diri, dilatih untuk mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial dan dalam relasinya bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dalam menumbuhkan budi pekerti, ekosistem yang paling dekat yaitu adalah keluarga. Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu, sebelumnya saya menganggap anak didik itu adalah seperti sebuah kertas kosong, sehingga kita dengan leluasa bisa menulisinya sesuai dengan keinginan kita. Namun setelah mempelajari modul ini, hal itu merubah mindset saya, bahwasanya anak didik itu telah membawa coretan-coretan atau garis-garis yang tersamarkan, yang mana tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu menebalkan salah satu atau beberapa coretan tersebut yang kita anggap baik dan mengabaikan coretan yang tersamar yang kita anggap negatif atau tidak baik untuk anak. Kemudian setelah mempelajari pelajaran dari modul 1.1 ini juga semakin menambah semangat saya untuk melayani anak didik dengan sepenuh hati, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, sesuai dengan kodrat keadaan anak. Menuntun anak dengan konsisten melalui pembiasaan pendidikan karakter di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, yang dapat segera saya terapkan agar kelas lebih baik dalam mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pengelompokan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, kemudian menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian juga melibatkan anak murid di dalam membuat rencana kegiatan di esok hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.